Om Swastiastu. Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Beli Wayan dan sekarang kita akan belajar menulis aksara Bali kembali ya. Dan dalam video kali ini banyak sekali ugar-ugar yang akan kita pakai. Yuk kita mulai saja yang nomor 1. Nah, ada kalimat lemuh jerijin limane mengigel. Teman-teman bisa lihat di bawah ya. Oke, kita mulai dari nomornya dulu. Untuk menulis nomor 1. Oke. Kita mulai ya. Lemu, menulis lemu, aksara le tidak boleh mendapatkan pepet ya. Jadi kita tulis menggunakan lelenge. Le. Seperti itu. Lemu. Kemudian aksara me. Nah, ini adalah aksara me teman-teman ya. Aksara me. Kemudian suku. Sekarang agar dia bersuara u, kita isi suku. Nah, untuk sukunya kita bisa tulis seperti ini. Nah, usahakan supaya rapi, jangan sampai lewat garis ya. Oh, pastikan teman-teman kalau menulis aksara Bali harus menggantung seperti ini ya. Menggantung seperti ini. Oke, lemuh. Nah, sekarang agar dia bersuara gitu ya, h, kita buat bisa. Nah, lemuh seperti itu. Lemuh jerijin aksara je. Ini adalah aksara je. Kemudian agar dia bersuara jeri, begitu ya, jeri, kita tulis dengan gung seperti itu ya, jeri. Lalu agar dia bersuara kita isi ulu di atasnya. Nah, kita tulis ulu di sana, jangan tulis ulu di sini ya. Di atasnya kita tulis jeri jin. Nah, ini dia. Lemuh jerijin. Nah, agar dia bersuara en, kita tulis aksara ne dulu. Lemuh jerijin seperti itu ya. Jerijin. Kemudian ne-nya ini kalau kita baca jerijine. Nah, ne-nya ini kita akan matikan dengan gantungan el ya, gantungan le. Jadi kita tulis dulu gantungan le. Nah, ini adalah gantungan le teman-teman. Le ya. Agar dia bersuara i, kita isi i. Isi ulu ya. Jerijin li. Nah, ini baru bersuara li ya. Aksara le dengan ulu, li. Kemudian me. Nah, lima tangan maksudnya ya. Ini aksara me. Oke. Lemuh jerijin limane. Agar dia bersuara kita isi dengan taleng dulu. Nah, untuk menulis taleng usahakan supaya rapi ya. Nah, supaya rapi kita jangan lewat garis ya. Paskan ya dengan garisnya, dengan garis kolom. Limane, aksara ne sekarang. Oke, dia ya. Lemuh jerijin limane mengigel, aksara me seperti itu ya. Ngigel, aksara nge, kita tulis aksara nge. Nah, aksara nge agar dia bersuara i, kita isi dengan ulu, mengi, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah aksara g. Nah, itu agar dia bersuara kita isi dengan pepet. Mengige ya. Kita setelah itu adalah aksara le lagi. Aksara le. Mengigele. Oke. Lalu le-nya ini agar dia mati kita isi dengan ada gadag. Nah, menulis ada gadag juga agar rapi, jangan sampai lewat garis. Lalu cari kali. Nah, ini dia ya, kita udah punya lemuh jerijin limane mengigel seperti itu. Nomor 2 sekarang. Kita punya i panji setate bengkung tusing ninggah munyi. Nah, aksara yang kita gunakan, kita tulis dulu ya. Nomor 2, kita tulis nomor 2. Nah, teman-teman usahakan teman-teman lewati satu kolom ya. Katakanlah ini adalah kolom pertama, yang di sini kita lewati, kita tulisnya di kolom kedua seperti ini ya. Jadi di sini lewat. Nomor 2 kita tulis. Nomor 2 ini sama seperti lenge ya. Oke, kita tulis i panji, aksara i, kita tulis dulu, aksara agar dia bersuara i, kita isi dengan ulu, i. Panji, aksara pe. Nah, demikian ya. Kemudian
Panji, untuk membuat panji karena ada aksara ne ya, aksara ne mendapatkan gantungan je, ne-nya ini ditulis menggunakan nye ya teman-teman ya. Nah, Beliau mungkin akan orek-orek di sini saja ya, di atasnya ya. Jadi begini, aksara ne ya, kalau dia mendapatkan gantungan je, ne ini dia akan menjadi nye agar dia sewarga ya. Nah, seperti ini penulisannya ya. Oke, jadi kita akan tulis nye-nya. Nah, seperti itu ya. Ipanji, gantungan je, lalu dengan ulu. Nah, kita punya Ipanji. Setelah itu kita lanjut lagi. Starte, aksara se. Nah, oke. Starte gitu ya. Setate. Oke, kita tulis setate seperti itu ya, karena tulisannya adalah setate, kita tulis setate ya. Nah, seperti itu ya. Ipanji setate bengkung. Nah, teman-teman, bengkung ya. Nah, kita tulis coba dulu ya. Ini bengkung karena kita menulis aksara seperti ini. Nah, ini aturan penggunaan cecek ya. Karena aksara beng suku kata beng dengan kung ini berbeda, otomatis kita tidak boleh menggunakan cecek di sini ya. Jadi eng-nya ini kita akan tulis. Kita tulis dengan aksara nge nanti ya. Oke, berbeda kalau dia bersuara suku katanya sama. Nah, teman-teman bisa lihat di video yang ini tentang penggunaan cecek ya. Beliau juga lampirkan di kolom deskripsi, silahkan dicek ugar-ugar cecek. Starte bengkung gitu ya. Aksara be. Oke. Bengkung aksara be agar dia bersuara e, kita isi papat. Kemudian eng-nya, nah ini yang beliau bilang ya. Eng-nya kita tulis. Kemudian eng ini supaya mati kita beri dia gantungan ke. Nah, gantungan ke seperti aksara ne ya. Bersuara u kita isi dengan suku. Bengkung. Nah, di sini baru kita menggunakan cecek ya. Kalau ada aksara eng di belakang kata, eng-nya kita tulis dengan cecek, bukan eng-nya diberikan ada gadag ya. Nah, ini yang keliru. Oke. Lanjut lagi. Bengkung, tusing. Nah, tusing seperti tadi ya, seperti tulis bengkung. Aksara te kita isi dengan suku. Tu, aksara se, lalu ulu dan cecek. Nah, seperti itu ya. Tusing, ningeh, munyi. Aksara ne, ni, nge sekarang. Aksara nge. Nah, seperti itu ya. Ningeh, munyi. Aksara me agar dia bersuara u. Suku nyi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kali. Nah, jadi kita punya Ipanji, starte bengkung, tusing, ningeh, munyi. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini sudah mulai masuk ke yang isi karenya ya, swalolitanya ya. Oke, untuk aksara suara swalolita teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, beliau sudah lampirkan juga. Oke, kita tulis nomor 3 dulu. Sang Arjuna pageh nyalanang agama. Seperti ini ya. Kita tulis sang aksara se. Nah, seperti ini ya. Sang dengan cecek. Arjuna aksara e-nya ditulis dengan ekara ya teman-teman. Nah, ini namanya ekara. Ar seperti itu ya. Agar dia bersuara kita isi dengan surang ya. Nah, untuk penggunaan surang, kalau penggunaan surang itu aksara re dia tidak boleh mendapatkan gantungan ya. Lalu dia diganti menggunakan surang. Jadi kita tidak boleh menulis aksara re
diberikan gantungan seperti apa, diberikan adag-adag seperti ini, atau aksara R mendapatkan gantungan ya, mendapatkan gantungan. Tapi aksara R kita tulis dia dengan menggunakan surang agar dia bersuara R begitu ya. Lanjut lagi. Sang Arjuna, aksara J dengan suku, ne-nya kita tulis seperti ini. Nah, kenapa aksara ne ditulis seperti ini tidak menggunakan neramat? Ini berkaitan dengan pasang pageh ya. Walaupun ya ada kata-kata yang ketika dalam satu kata itu ada surang atau bersuara R, ne-nya akan diubah menjadi neramat seperti kata krune, trune, tresne seperti itu ya. Nah, tapi di sini aksara ne-nya ini dibuat ne biasa seperti ini. Nah, ini pasang pagehnya ya. Seperti itu ya, pageh aksara P, kemudian aksara G agar dia bersuara E. Nah, kita isi dengan pepet lalu bisa pageh. Kalau ada aksara di akhir kata ditulis menggunakan bisa ya. Nyalanang, aksara nye, aksara le, nyala nang ce. Nah, seperti itu ya. Nyalanang agama. Nah, untuk menulis agama kita juga menggunakan kare ya. Nah, seperti itu penulisan agama. Setelah kare kita tulis dengan karena agama seperti itu ya. Nah, dia menggunakan tedong seperti ini. Dia panjang ya, A seperti ya. Agama. Aksara G sekarang. Me. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Sang Arjuna pageh nyalanang agama. Itu ya, agama. Kita baca seperti itu. Nah, teman-teman, video ini cukup sampai di sini. Kita belajar menulis 3 kruna ya, tapi banyak sekali ugar-ugar yang ada di dalamnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Silahkan teman-teman coba. Kalau ada yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Beliau yang tutup dengan mengaturkan Parmo Santi. Om Santi 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 Om. Matur semua, jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.